Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vijanopianti S. Lalusu, Stanbook A41181134. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah konsentrasi kajian TPA dengan dosen pengampu yaitu Ibu Bese Nirmala SPD MPD NIP 1988 1220 2015 04 2003. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis layanan Taman Penitipan Anak. Secara umum, TPA terbagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan layanan dan tempat penyelenggaraan. Yang pertama berdasarkan waktu layanan, yaitu ada 3, sehari penuh, setengah hari, dan temporer. TPA full day atau sehari penuh diselenggarakan selama 1 hari penuh dari jam 7.00 sampai dengan 17.00. Disesuaikan dengan kondisi daerah atau lingkungan setempat. Untuk layanan peserta didik yang dititipkan, baik yang dititipkan sewaktu-waktu maupun dititipkan secara rutin atau setiap hari. Yang kedua, TPA setengah hari. Diselenggarakan selama setengah hari dari jam 7.00 sampai dengan 12.00 atau 12.00 sampai dengan 17.00. TPA tersebut melayani peserta didik yang telah selesai mengikuti pembelajaran di kelompok bermain atau taman kanak-kanak dan yang akan mengikuti program TPQ pada siang hari. Yang ketiga, temporer. TPA yang diselenggarakan hanya pada waktu-waktu tertentu saat dibutuhkan oleh masyarakat. Penyelenggaraan TPA temporer bisa menginduk pada lembaga yang telah mempunyai izin operasional. Contohnya, pada daerah nelayan, dapat dibuka TPA saat musim melaut, musim panen di daerah pertanian dan perkebunan, atau terjadi situasi khusus seperti terjadi bencana alam dan lain-lain. Yang kedua yaitu berdasarkan tempat penyelenggaraan, yaitu ada 9. Yang pertama TPA perumahan, TPA pasar, TPA pusat pertokoan, TPA rumah sakit, TPA perkebunan, TPA perkantoran, TPA pantai, TPA pabrik, dan TPA mall. TPA perumahan. TPA yang diselenggarakan di komplek perumahan untuk melayani anak-anak di sekitar perumahan yang ditinggal bekerja oleh orang tua mereka. TPA pasar. TPA yang melayani peserta didik dari para pekerja pasar dan anak-anak yang orang tuanya berbelanja di pasar. TPA pertokoan. Layanan TPA yang diselenggarakan di pusat pertokoan tujuan utamanya untuk melayani peserta didik yang orang tuanya bekerja di pertokoan tertentu, namun tidak menutup kemungkinan TPA ini melayani peserta didik di luar pegawai kantor pertokoan. Lanjut, TPA rumah sakit. Layanan TPA yang diselenggarakan selain untuk karyawan rumah sakit juga melayani masyarakat di lingkungan rumah sakit. TPA perkebunan. Layanan ini bertujuan untuk melayani anak peserta didik pekerja perkebunan selama mereka ditinggal bekerja orang tuanya. TPA perkantoran. Tujuan utamanya untuk melayani peserta didik yang orang tuanya bekerja di kantor pemerintah atau swasta tertentu, namun tidak menutup kemungkinan TPA ini melayani peserta didik di luar pegawai kantor. Lanjut lagi yaitu TPA pantai. Layanan TPA pantai bertujuan untuk mengasuh peserta didik para nelayan dan pekerja pantai, namun tidak menutup kemungkinan melayani anak-anak di sekitar daerah tersebut. TPA pabrik. Layanan TPA pabrik adalah menyelenggarakan layanan TPA yang berada di lingkungan pabrik
yang bertujuan untuk melayani anak dari para pekerja pabrik, namun tidak menutup kemungkinan melayani anak-anak di sekitar daerah tersebut juga. Yang terakhir yaitu TPA Mall. Layanan TPA yang diselenggarakan di mall atau pusat perbelanjaan, tujuan utama diselenggarakannya TPA Mall adalah untuk dapat melayani pengunjung mall yang membutuhkan layanan TPA pada saat mereka melakukan aktivitas di mall tersebut. Itulah materi yang dapat saya bahas, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.